Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 Keperawatan Manajemen dan Kepemimpinan. Di sini kami akan mempraktekkan cara melakukan delegasi timbang terima atau hands over dalam keperawatan. Selamat menyaksikan. Pada hari ini, Senin 23 Januari 2025 pada pukul 13.50, di mana para perawat yang bertugas di ruang VIP Mawar, Rumah Sakit Provinsi Mataram melakukan handover atau timbang terima, di mana Karu dan perawat pelaksana baik dari shift pagi maupun shift siang melakukan proses timbang terima, yaitu di ruang nurse station, di mana proses timbang terima atau handover dilakukan pada pukul 14.00 atau pukul 2 siang, di mana dipimpin oleh Karu dan diikuti oleh perawat pelaksana baik dari shift pagi maupun shift siang. Timbang terima merupakan cara untuk memberikan dan menerima informasi tentang keadaan pasien terkini di ruangan keperawatan. Kegiatan tersebut dilakukan secara efektif dengan cara jelas, singkat dan lengkap dalam memberikan implementasi keperawatan yang dilakukan oleh mandiri maupun kolaboratif. Dengan informasi timbang terima harus tepat hingga asuhan keperawatan bisa berjalan dengan baik. Tujuan timbang terima yaitu menyampaikan tentang kondisi pasien, dan kedua, menyampaikan hal yang belum dilakukan dalam asuhan keperawatan. 3, menyampaikan hal yang penting yang harus dilakukan dalam kegiatan asuhan keperawatan. Dan 4, rencana apa yang harus dilakukan dalam asuhan keperawatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan pelaksanaan timbang terima. Nah, apa sih pelaksanaan timbang terima itu? Pelaksanaan timbang terima adalah mampu meningkatkan keselamatan pasien di ruang rawat. Nah, pelaksanaan timbang terima itu biasanya dimulai dari tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanakan, dan di nurse station, kemudian dilanjutkan ke samping tempat tidur pasien, atau biasanya disebut dengan handover. Karena di sini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap persiapan. Kita harus menganalisis dan mengobservasi pelaksanaan timbang terima, pre-kompres, middle kompres, dan post kompres. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan. Di sana kita harus mampu memberikan SOP sesuai yang ada di literatur. Kemudian kita juga menjelaskan sesuai dengan pelaksanaan timbang terima, post kompres, middle kompres, dan pre-kompres. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahap akhir. Kita harus mampu mengobservasi kembali pasien timbang terima, post kompres, middle kompres, dan pre-kompres untuk mengetahui apakah sudah sesuai harapan dan target. Baik, selanjutnya di sini ada
hambatan. Nah, hambatan itu juga dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu adalah hambatan dalam berkomunikasi yang tidak efektif. Nah, komunikasi yang efektif itu berupa waktu yang jelas, akurat, dan bisa dipahami oleh penerima agar tidak terjadinya kesalahan dalam pemberian asuhan keperawatan. Selanjutnya ada hambatan yang kedua, yaitu dokumentasi yang kurang. Hambatan yang ketiga yaitu kurangnya waktu timbang terima. Biasanya seorang perawat itu akan menggunakan waktu yang transisinya yang bertanggung jawab dan informasi yang terjam yang biasanya disebut dengan operan jaga. Biasanya kita juga melakukan informasinya juga melalui dengan dokter dan perawat jaga lainnya. Kemudian batasan waktu itu biasanya terjadi karena beban kerja perawat terlalu tinggi atau keterbatasannya perawat pada jam kerja. Baik, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, bisa kumpul sebentar. Di sini kan sudah menunjukkan pukul 13.57 atau sudah menunjukkan pukul 2 siang, di mana shift siang akan bergantian dengan shift pagi. Sebelumnya di sini nanti kita kumpul di ruangan ya. Baik Bu Karun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, di sini sebelum kita melakukan manuver timbang terima atau operan, sebaiknya di sini kita berdoa terlebih dahulu. Di sini berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kepada perawat pelaksana si pagi yaitu Nurse Mariska, Gita, dan Linda, silahkan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan masing-masing kondisi pasien, dan juga kepada perawat shift siang yaitu Nurse Mariana dan Nurse Novi, silahkan mencatat laporan yang disampaikan oleh yang shift pagi. Silahkan kepada perawat pelaksana shift pagi menyampaikan informasinya. Saya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya bersama Nurse Gita dan Nurse Mariska ingin melaporkan bahwa di sini ada 2 pasien yang ada di rawat inap atau VIP. Di sini yang pertama pasiennya Muhammad Dodi, laki-laki usia 56 tahun, masuk rawat inap pada tanggal 16 Juni 2025 yang didiagnosis DM tipe 2 dan luka ulkus diabetikum di kaki kanan. Hari ini dirawat sudah 3 hari. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari Nurse Linda. Pagi tadi pukul 7 GDS-nya 192 mg per desiliter. Kemudian pukul 10 tadi kami memberikan suntikan insulin. Kemudian GDS-nya turun jadi 175 mg per desiliter. Setelah itu luka sudah kami rawat. Kemudian tampak kering dan tidak ada pus. Di sini saya akan melanjutkan dari Nurse Linda dan Nurse Gita. Di sini saya sudah melakukan membantu saat perawatan luka, di mana pasien sempat mengeluh nyeri dengan skala 3, kemudian sudah dibersihkan, tapi bisa ditoleransi dan sudah saya berikan paracetamol yang 500 ml. Baik, kemudian bagaimana dengan mobilisasi pasien? Apakah masih bisa atau masih perlu bantuan? Pasien Dodi sudah bisa duduk di atas kursi roda, tetapi dia belum bisa berjalan karena luka yang ada pada kakinya masih nyeri. Kemudian di sini saya akan melanjutkan dari Sinda. Dia pasien sangat rendah gula dan tinggi protein. Keluarga cukup mendampingi dengan baik dan sangat kooperatif. Tapi tetap dilakukan pemantauan ya. Baik teman-teman, terima kasih informasinya. Jadi nanti kami akan lanjut observasi untuk lukanya, dan untuk pantau GDS-nya itu tetap di jam 4, dan untuk cek balukanya itu kalau ada keluhan itu tetap dicek apakah ada pus atau tidak, dan untuk pantau dietnya tetap dipantau.
24 jam. Di sini ada catatan penting di mana saya dapat informasi dari yang tiket malam bahwa di sini minta dipantau untuk tekanan darahnya karena tekanan darahnya sempat naik, dan juga di sini mohon dipantau tingkat risiko lukanya ya. Saya akan melanjutkan mengenai perkembangan pasien yang kedua. Di sini ada pasien yang bernama Najwa, yaitu pasien post appendectomy, di mana pasien Najwa ini berusia 24 tahun, post appendectomy semalam jam 9 pas. Kemudian operasi berjalan lancar, saat ini masih NPO, kemudian terpasang infus RL 20 TPM dan urin sudah keluar dengan normal. Selanjutnya di sini tanda-tanda vital pada pukul jam 10 dalam batas waktu normal itu tekanan darahnya 110/70, kemudian nadinya 84 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, pasien tampak lemah dan agak sedikit mengantuk. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari nurse Linda. Tadi pagi pasien mengeluh mual dan sedikit nyeri. Skala nyerinya 4. Kemudian tadi sudah diberikan tramadol injeksi pada pukul 10.30. Kemudian efek sampingnya mengantuk dan flatus. Bagaimana dengan mobilisasinya, Nurse? Apakah sudah bisa? Baiknya sudah dibantu tadi duduk di tempat duduk pukul 9.00, tapi masih merasa pusing. Kami anjurkan posisi semipolar kepada pasien. Baik Nurse, kemudian bagaimana dengan respon keluarga pasien? Keluarga mendampingi dengan baik dan sudah diedukasi tentang mobilisasi dini, tanda bahaya, serta pentingnya mendukung flatus. Baik teman-teman, terima kasih banyak informasinya. Jadi kami nanti akan pantau dari awal dan ibu kami sampai sore itu akan kami konsultasikan langsung dengan Baik, sebelum kita mengaku laporan ini, sebaiknya kita bisa terlebih dahulu kepada dua pasien tadi. Mari silakan. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana sekarang kondisinya Pak? Apakah sudah tidak terasa nyeri Pak? Masih terasa nyeri. Baik, di sini Bapak tadi kan di sini yang si pagi ada Nurse Linda, Dita dan Mariska. Nanti jika Bapak membutuhkan bantuan ada perawat yang shift siang, ada Nurse Mariana dan Nurse Nopi. Ya, Baik Bapak, semoga Bapak di sini cepat sembuh ya. ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kondisinya Ibu? Apakah masih terasa nyeri di bagian lukanya? Ya, agak nyeri sedikit, Bu. Agak nyeri sedikit ya. Baik Ibu, di sini saya perkenalkan nanti perawat pada shift siang, yaitu ada Nurse Mariana dan Nurse Nopi. Dia yang akan nanti membantu Ibu ketika Ibu memerlukan bantuan. Baik, Ibu. Ya, nanti juga mereka akan membantu Ibu untuk melakukan mobilisasi. Baik Ibu, terima kasih. Semoga di sini nih Ibu cepat diberikan kesembuhan ya. Iya, Ibu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Misi, Bu. Misi Bu. Baik, di sini kita sudah melakukan visit terhadap pasien. Jangan lupa untuk didokumentasikan baik rekam medis elektroniknya maupun rekam medis manualnya. Dan juga bila terjadinya peningkatan nyeri pada pasien Robi dan Najwa, segera ya handover atau operannya. Di sini terima kasih kepada perawat pelaksana si pagi yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, informasinya sangat jelas dan selamat beristirahat. Dan kepada perawat pelaksana si siang di sini tolong dipantau ya nyeri dan sebagainya. Semangat untuk bekerja, semoga semua lancar. Di sini saya akhiri, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.